Baik, mohon maaf, Pak Rohmat, ada kesalahan teknis, jadi terlambat. Eh, Mari seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk Mas Mukti sebagai pemerasaran, waktunya maksimal 5 menit ya Mas ya, paparannya. Kemudian nanti Bapak Rohmat selaku mentor memberikan penguatan dan dukungan kira-kira maksimal 4 menit. Kemudian Bapak penguji diberi waktu 10 menit. Nggih. Silahkan Mas Abdul Mukti, jangan lupa rekodnya. Sudah Sampun, siap? Bu. Sampun. Oke, silahkan dipaparkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Sudah terlihat ya? Baru proses. Oke. Belum kelihatan, Mas. Sampun. Oke, sudah. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Ibu, Bapak. Ya. Nama saya Abdul Mukti, penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis. Dan pada kesempatan ini, saya akan sedikit mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dalam Latsar CPNS ini dengan judul pemanfaatan website sebagai media informasi pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakis, Kabupaten Magelang. Sebelumnya, berdasarkan hasil observasi wawancara dengan pihak terkait di KUA Kecamatan Pakis ini, kami menemukan 5 isu, 5 isu besar, yaitu yang pertama, belum adanya publikasi kegiatan penyuluh agama Islam di KUA Pakis Kabupaten Magelang. Kemudian isu yang kedua itu kurangnya pendampingan mu'alaf oleh penyuluh agama Islam di KUA Pakis di Kecamatan Pakis. Isu yang ketiga yaitu belum adanya pemanfaatan website sebagai media informasi pelayanan umat di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Magelang. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelayanan konsultasi dan bimbingan nikah di KUA Pakis. Yang isu terakhir yaitu kurang optimalnya pembagian tugas dan fungsi penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Pakis Magelang. Kemudian dari kelima isu ini kami pilah, kami analisis menggunakan metode APKL untuk menentukan 3 isu pokok, isu dengan ranking terbesar yang nantinya akan kita jadikan core isu. Nah, dari kelima isu besar ini berdasarkan metode APKL yaitu dinilai berdasarkan nilai aktualnya, nilai problematiknya, kehalayakan dan juga kelayakannya. Kami memilih 3 isu yaitu yang pertama ada kurangnya pendampingan mu'alaf, terus isu yang kedua kurangnya pemanfaatan website di KUA Pakis, dan isu yang ketiga adalah kurang optimalnya pembagian tugas dan fungsi penyuluh agama di KUA Pakis. Kemudian setelah kami analisis menggunakan metode APKL, selanjutnya kami ambil 3 rank tertinggi dari isu tersebut untuk kemudian kita analisis dengan metode USG, yaitu untuk mencari untuk memilih mana isu-isu yang paling mendesak, terus beberapa seriusnya dan juga berdampak jika isu itu tidak dilaksanakan. Nah, berdasarkan 3 isu ini, maka kami mengambil
Yang nomor tiga, yang mendapatkan ranking satu itu belum adanya pemanfaatan website sebagai media informasi pelayanan umat di kantor urusan agama Pakis Kabupaten Magelang. Kemudian untuk mengetahui faktor penyebabnya dari isu tersebut, isu belum adanya pemanfaatan website ini, kami menggunakan metode diagram fishbone untuk menentukan penyebabnya. Di diagram fishbone ini, kami membagi eh, dam, eh, penyebab dari isu tersebut dalam 4 hal. Yang pertama dari segi sumber daya manusianya, yaitu minimnya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan website. Yang kedua, belum ada petugas khusus yang menangani website. Kemudian yang ketiga adalah para pegawai ini kurang memahami pentingnya media digital dalam mendukung pelayanan umat. Kemudian dari segi material, itu di sini belum ada perangkat khusus seperti server, domain, dan hosting untuk website resmi KUA. Kemudian belum ada anggaran khusus dalam pengelolaan dan pembuatan website. Yang ketiga adalah fasilitas komputer dan laptopnya itu masih terbatas. Kemudian dari segi metodenya itu belum ada SOP yang bahas mengenai pemanfaatan website untuk pelayanan umat. Kemudian pola komunikasinya itu masih bersifat konvensional, artinya masih secara manual disebarkan dari mulut ke mulut gitu misalnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kurangnya inovasi dalam metode pelayanan berbasis teknologi digital. Dan dari segi lingkungannya atau milieunya itu yang pertama kurang dukungan atau inisiatif dari instansi terkait dalam pembuatan website di tingkat KUA. Yang kedua adalah masyarakat di Kecamatan Pakis ini kurang terbiasa mengakses informasi layanan melalui website. Nah, untuk mendukung tercapainya rancangan ini, publikasi website ini, maka kami merancang 6 kegiatan besar supaya nantinya dapat terrealisasikan, yaitu akan dibahas secara detail di matriks kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama kita akan melaksanakan koordinasi dan identifikasi kebutuhan. Untuk tahapannya, yang pertama melakukan koordinasi dengan mentor dan juga rekan kerja yang lainnya terkait kebutuhan website. Terus yang kedua mengidentifikasi informasi yang perlu ditampilkan di website KUA itu apa saja. Yang ketiga adalah menyusun rancangan atau rencana kerja, termasuk juga tenggat waktunya. Nah, untuk yang kegiatan yang kedua adalah melaksanakan pengumpulan data dan konten website, di mana kegiatan tahapan pertama akan melakukan tentunya koordinasi dengan mentor terkait kegiatan ini. Kemudian yang kedua mengumpulkan data, profil KUA, struktur organisasi, visi misi, berita, dan lain sebagainya. Itu kita kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan teks dan gambar sesuai standar informasi publik. Untuk tahapan yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu menyusun rancangan struktur website. Untuk tahapannya kita koordinasikan dengan mentor, kemudian membuat skema halaman profil dan lain sebagainya, statistik galeri. Kemudian yang terakhir adalah menentukan navigasi menu utama di Google Sheet. Yang keempat, pembuatan website, yaitu tahapannya yang pertama tentu kita koordinasikan dengan mentor terkait pembuatannya gimana, terus kita akan membuat website menggunakan Google Sheet, kemudian mengatur tampilan websitenya seperti apa, letak-letaknya di mana saja kita bahas di situ, kemudian membuat halaman utama, halaman struktur yang telah disusun, yang ketiga, yang selanjutnya memasukkan konten baik berupa teks maupun foto itu di websitenya. Kemudian terakhir adalah menambahkan link-link terkait dengan KUA seperti link SIMKAH, kemasjidan, SIMAS, atau SIWAK dan lain sebagainya. Itu yang nomor 4. Kemudian pada kegiatan yang 5, setelah website itu selesai, maka kita akan melakukan validasi dan publikasi website, di mana
dalam validasi ini kita akan melakukan koordinasi dengan mentor, kemudian melakukan pengecekan bersama dengan mentor dan juga pegawai yang lain mungkin terkait data-data yang ada di website itu apakah sudah benar atau belum, kita bahas di situ supaya nantinya apa yang kita beritakan, apa yang kita cantumkan di website itu adalah data-data yang valid. Dan kemudian kita memastikan bahwa informasi yang ada di website itu adalah informasi yang valid dan akurat. Terus mengatur pengaturan publikasi website agar dapat diakses publik, karena website ini adalah manfaat utamanya adalah supaya masyarakat mengetahui pelayanan yang ada di KUA ini secara mudah, tidak perlu langsung datang ke KUA. Mereka bisa saja melalui website tersebut bisa mengetahui informasi dari kantor urusan agama. Dan untuk publikasinya kita akan membagikan alamat link website ke pihak-pihak terkait, ke masyarakat dan lain sebagainya. Untuk yang kegiatan terakhir yaitu melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi website, di mana pada tahapan tersebut kita akan melakukan koordinasi dengan mentor, kemudian mensosialisasikan website ini dalam beberapa bentuk, misalnya dalam kegiatan penyuluhan di masyarakat ataupun di sekolah-sekolah gitu. Kita akan selipkan sosialisasi website ini supaya mereka bisa mudah mengakses layanan KUA melalui website. Kemudian kita akan mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat, dari pegawai yang lain, rekan kerja ataupun dari mentor, supaya dari situ kita bisa melakukan evaluasi mana saja yang perlu kita perbaiki supaya nantinya website ini bisa bermanfaat, bisa diakses dengan mudah dan masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana pembaruan, di mana data-data ini kan mungkin beberapa waktu yang akan datang akan selalu terbarukan atau terupdate. Makanya sebisa mungkin dalam beberapa waktu kita akan terus mengupdate data-data atau berita-berita yang ada di KUA itu sendiri. Kemudian untuk yang matriks kegiatannya itu di minggu pertama, minggu kedua di tanggal 10 sampai 12. Karena mungkin cukup ya waktunya itu ya. Ini untuk matriks Cukup kegiatannya. Mas Oke. ya. Nah, ya langsung ke mentor saja Burhana. Oke, Oh ya, nggih. Bu. Monggo Bapak Mentor, kami persilahkan Bapak Rohmat Hadi Saputro untuk memberikan penguatan dan dukungan. Silahkan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Dr. Haji Mutadi, Nggih. mahasiswa penguji, Ibu Dr. Haji Siti Rohana Mutadi, Dr. dan juga dengan saya Mas Abdul Lutfi, saya Rohmat Hadi Saputro, Bu, selaku mentor para kawan. Nggih. Dan ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas kami dalam mementori langsung dari Mas Robi. Dari isu-isu yang tadi disampaikan oleh Mas Mufti tadi, eh, kami memang memilih untuk pilihan ini, pemanfaat website sebagai media informasi umat yang tadi sudah disampaikan sejak awal bahwa KUA Pakis khususnya ini posisinya di pegunungan Bu, ini pegunungan Nggih. berbagai itu memang belum mempunyai website pusat. Yang kedua, memang kita berharap bahwa kehadiran PNS yang baru muda-muda yang energi ini bisa memberikan warna lain terhadap KUA yang perlu direvitalisasi, khususnya kebutuhan layanan digital yang memang suka tidak suka ke depan ini generasi kita pasti akan ke situ arah. Nah, kita sambut dengan bahagia dan kita dukung itu. Menurut PMA yang terbaru nomor 24
tahun 2024 itu layanan KUA itu kan satu, ada pengawasan pencatatan nikah, kemudian bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, pelayanan konsultasi syariah, penerangan agama Islam, zakat wakaf, kemudian pengolahan data dan tata usaha. Nah, layanan syariah, kemudian kemasjidan, dan semua itu memang faktanya sekarang memang ke KUA itu. Dan untuk informasinya itu yang ditawarkan oleh Mas Murti itu kita terima. Memang ada beberapa hal catatan yang kita sampaikan kemarin. Ada dua paling tidak. Yang pertama bahwa informasinya nanti akan disampaikan kepada masyarakat lewat media sosial atau informasi yang sifat terbuka itu pastikan itu memang akurat dan benar. Karena kalau tidak benar dan akurat, resikonya baik kepada kita sendiri. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Mukti tadi itu bahwa salah satu kelemahan BKW itu adalah keterbatasan SDM yang mumpuni untuk menguasai IT khususnya. Padahal begitu kita berani untuk membuka ruang publik dengan sistem informasi yang berbasis online, itu makanya kecepatan kita merespon. Nah, ini catatan khusus ini. Jadi Mas Mukti nanti ketika betul-betul kita sudah membuka layanan dengan media informasi, maka respon dari KUA harus cepat ini. Ya, nah ini yang nanti kita bersama-sama, kemudian teman-teman yang kemudian belum mumpuni tapi punya potensi untuk mumpuni, itu harus kita cek. Nah, terkait dengan tadi sarpras, kemudian anggaran, insya Allah untuk sekarang itu dengan alat yang kita punya HP dan yang ada insya Allah cukup lah untuk kebutuhan KUA. Kemudian selanjutnya ada hal yang memang kita dukung sepenuhnya tadi. Pertama sudah kita sampaikan bahwa layanan ke depan itu pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Dunia online itu menjadi dunia yang perlu kita tangkap. Dan yang kedua terkait dengan penguatan layanan KUA. Dari misalnya pernikahan, kemudian banyak hal, itu jelas adanya website ini kalau dimaksimalkan dan memang memberikan hal yang baik, insya Allah akan lebih bermanfaat dan posisi KUA sendiri nanti di tengah masyarakat betul-betul bisa menjadi satu pusat. Kalau yang sering disampaikan oleh teman-teman kita di Dimas itu ya tidak sekedar kantor urusan asmara, tapi juga betul-betul kantor urusan agama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan catatan dari kami yang dukung. Nggih. Matur nuwun Pak Rohmat Hadi Saputro atas dukungan dan penguatannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Haji Mutadi MED sebagai penguji untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dr. Rohana, terima kasih Pak Rohmat, terima kasih Mas Abdul Mukti. Gagasan baik Mas, ya, gagasan baik itu. Ah, tapi secara pribadi saya melihat itu pakai Google Sheet ya. Iya, benar. Ya, jadi gini Mas, ini tak informasikan, oke lah, enggak apa-apa ya. Ini kan sumber daya manusia baru, pakai Google Sheet. Kebetulan saya juga pengembang website, ya, kreator website, ya. Kemudian coding, ya, baik sampai Python, data analis sekarang saya, ya, oke. Eh, ini ya, saran saya ke depan, nanti kalau sudah tingkat profesionalnya Mas Abdul Muti naik, jangan lagi bermain di Google Sheet ya. Nah, karena Google Sheet itu dianggap itu pemula Mas, ya, pemula ya. Nanti silahkan saran saya belajar saja pakai GitHub ya. GitHub.com itu tempat eh, terus belajar coding pakai coding artificial intelligence cepat untuk membuat website ya. Kebetulan saya juga mengajar para guru sekarang ini dan muter itu ya. Terus nanti juga pakai hosting GeoCities. Jadi hostingnya pakai GitHub, hosting GeoCities, jadi websitenya benar-benar website ya.
Dan nanti saya berharap untuk belajar terus, Mas Abdul Moti, maaf ya, saya apresiasi karya dengan ini, untuk belajar terus bagaimana bisa menyimpan data dari website untuk bisa disimpan ke Google Spreadsheet. Ya, nanti kita tambahkan add script, kemudian kita deploy di Google Spreadsheet itu saja. Ya, cukup Bu Rohana. Jadi saya hanya memotivasi Mas Abdul Oke, Mukti dan ya. karya-karya bagus ini jangan sampai berhenti di Google Sheet ya, Mas. Tapi nanti tolong kembang ke website berbasis artificial intelligence dengan memanfaatkan hosting GitHub sama Google Cities, kemudian penyimpanan langsung dari website. Jadi nanti ada saran dan sebagainya dari user, nanti bisa langsung tersimpan otomatis di Google Sheet. Ini belum banyak yang bisa ya. Nanti tidak apa-apa. Misalnya suatu saat dengan kumpul para penyuluh saya ajari level-level seperti itu. Terima kasih. Oke. Itu aja. Sukses ya, semangat terus ya. Oke, menjadi inovator-inovator di apa ini di eranya artificial intelligence Oke. ya. Oke, terima Eh, kasih. matur nuwun Pak Ya, Teddy Pak. atas Terima kasih, Pak. masukannya. Mas Mukti, itu nanti masukan Pak Teddy bisa untuk tindak lanjut ya. Oke, Bu, Untuk tindak siap. lanjut ke depan biar lebih bagus. Eh, Kalau sudah siap ya boleh gitu ya. Tapi kalau belum siap, Atau kalau belum bisa bisa duluan ke Diklat saya ajari. Iya. Oke, Oke. siap, Pak. ya ya. Nanti Nggih, kawan-kawan. Pak Rohmat Hadi Saputro, terima kasih Pak. Pak Kes, udaranya dingin ya. Kemarin Ya, saya Bu. lewat ya mau Wah, ketemu nggih, Moyo. nggih. Pinarak, Bu, monggo. Nggih, 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 nggih. terus Matur nuwun nuwun nggih. Pak, panjenengan saged Sami-sami. apa meninggalkan Zoom ini. Wah, itu suka saya yang Nggih. dingin-dingin Bu itu Bu ya. Iya. Ngajari Mas Nggih. Mukti bisa Pak Ted tak antar Oh, Pak Kes. bisa bisa banget. Saya pengen ada generasi yang hebat-hebat itu loh ya. Nggih. Yes. Benar sekali hebat-hebat semua ini Pak sekarang. Iya. Luar biasa. Nggih, ngaten Bu. Terima kasih Nggih, sekali. matur Mohon pamit suwun. saya nggih. Nggih, kita akhiri Ya, dengan baca hamdalah. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Iya. wabarakatuh.